Dan di antara dampak dari maksiat, jatuhlah kedudukan dan manzilah dan kemuliaan pelaku maksiat di sisi Allah. Allah sudah tidak menghargai dia lagi. Jatuh kedudukannya. Demikian juga di sisi makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah sudah tidak menghargai dia lagi. Kenapa? Fa inna akramal khalqi indallahi atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara makhluk-makhluknya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Wa aqrabahum minhu manzilatan atwa'uhum lahu. Dan yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, yang paling taat di antara mereka kepada Allah. Wa ala qadri ta'atil abdi lahu takunu manzilatu indahu. Sebagaimana kadar ketaatan seorang hamba dengan Allah, disitulah kedudukan dia di sisi Allah. Fa idza asahu, kalau dia bermaksiat kepada Allah, wa khalafa amrahu, kemudian dia menyelisih perintah Allah, saqata an ainihi, maka dia jatuh di mata Allah. Fa asqatahu min qulubi ibadi, maka dia pun akan dijatuhkan dari mata-mata para hambanya. Maksudnya Ibnu Qayyim menjelaskan, bukankah Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Semakin seorang bertakwa, dia semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia bermaksiat, dia semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Maka percuma jika seorang sudah jatuh di mata Allah. Meskipun hartanya banyak, meskipun dia tenar, tapi jatuh di mata Allah, di mata Tuhan yang menciptakan, maka tidak ada faedah baginya. Dan lama-lama dia pun akan jatuh di mata masyarakat. Masyarakat tidak akan menghormati dia. Masyarakat akan merendahkan dia. Kenapa? Dia terjerumus dalam bergelimang dalam kemaksiatan. Apa artinya hidup ini kalau ternyata kita hina di hadapan Allah? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya hidup ini? Apa artinya kemewahan yang kita miliki kalau kita hina di hadapan Allah? Apa artinya orang-orang hormat sama kita kalau ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya kita memiliki pegawai yang banyak kalau kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya kecantikan yang kita miliki kalau ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya seorang jangan menjatuhkan dirinya di hadapan Allah. Kita bisa saja memandang orang, saya kadang renungkan, misalnya ada seorang, kita lihat dia rendah, ya. Dari sisi ekonomi rendah, tapi ternyata dia dekat dengan Allah. Kenapa? Dia bertakwa kepada Allah, dia suka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ekonomi mobilnya jelek, mungkin enggak punya mobil, rumahnya reot, kemudian motornya rusak-rusak. Kita pandang namanya manusia pandang dari sisi dunia, ya, orang rendah. Tapi ternyata dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia suka sujud kepada Allah. Maka urusan kemuliaan Allah yang lebih tahu, ya. Allah yang lebih tahu. Maka jangan pernah kita merasa diri kita tinggi, sementara ketakwaan kita masih terus bermasalah, ya. Enggak usah jauh-jauh. Misalnya kita punya pembantu lah. Pembantu mungkin depan kita dia hina, mungkin dia agak bodoh, mungkin dia agak enggak ngerti-ngerti, dibilangin A, dia pahamnya B. Tapi lihat bagaimana ketakwaan dia salat 5 waktu. Dia gajinya 100% dia kirim untuk orang tuanya. Yang belum bisa kita lakukan. Terus kita masih merasa lebih mulia daripada dia. Mungkin secara ekonomi jelas kita mulia dari dia, kita yang gaji dia, tapi belum tentu kita lebih baik daripada dia. Oleh karena percuma saya katakan, seorang cantik, jelita, punya barang-barang mewah, mulia, punya anak buah yang banyak, dihormati oleh semua orang, jadi buah bibir banyak, tapi ternyata dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seorang mulia di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaan. Tidak mungkin orang dekat dengan Allah kecuali dengan ketakwaan. Maka masing-masing kita berusaha untuk bertakwa. Program diri kita, bahwasanya waktu kita untuk kita gunakan takwa kepada Allah. Harus ada waktu kita baca Quran, sisihkan waktu. Harus ada waktu kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, astaghfirullah. Harus ada waktu. Jangan waktu-waktu berlalu enggak ada Quran kita baca, enggak ada zikir yang kita ucapkan, ya. Enggak ada kajian yang kita dengarkan. Bagaimana kita mulia di hadapan Allah sementara kita seperti itu?